Kenapa lu? Boyo. Udah kayak ini. Dah bang. Kenapa? Ini kita juga habis balik dari Baru pulang taraweh nih. Tadi lagi taraweh bang. Wah keren banget. apa tuh? Habis isya kan tadi maghrib nih makan dulu nih. Maghrib makan dulu sedikit, terus balik ke masjid, terus pulang dari masjid makan nih. Habis makan berangkat kan masjid kan isya. Nah habis isya kan lanjut sama taraweh. Ini kira-kira ayam gorengan masih di kerongkongan nih, belum masuk perut nih. Tiba-tiba imamnya udah mulai taraweh, ceramah dikit langsung taraweh. Berapa rakaat? 23. Ya Beda sih, gue juga habis bulan tarawih bukan nggak 23 gue di sini. 11 apa berapa gitu? Wah gila. Tapi bang, kerennya Apa? 23 rakaat selesai dalam 15 menit. Jadi pas semuanya udah yuk sholat, udah Allahu Akbar, udah tumanina nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh, amin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Toha, Allahu Akbar. Cepet, buset bang. Terus surat yang dibaca tuh apa? Toha, udah. Yasin, udah. Itu mah nggak benar, itu nanti kita bahas. Tapi ini dari tadi kita ngobrol, kita belum nyapa juga ini begini apa nih sahabat? Ini nih. Ya, belum nyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pulang taraweh nih bang. Iya. Ini kayaknya seger banget ya pulang taraweh ya. Karena gua rakaatnya nggak banyak bro. Oh, iya. Gua rakaatnya nggak banyak. Terus apa namanya, ini juga perdana ya bro ya. Perdana. Bukan perdana, apa sih namanya nih? Ya puasa pertama lah ya. Betul. Kita udah berapa kali puasa, dan ini tahun 2025 kita puasa pertama. Alhamdulillah full ya. Full apa? Full puasanya. Oh, kirain full tank yang pertalit diganti pertama. Itu juga nanti masuk dalam pembahasan. Oh iya, betul. Itu juga masuk dalam pembahasan. Nah, kira-kira. Oh, kira-kira. Gimana? Kemarin itu kita membahas mengenai fenomena tentang para mualaf. Ya kan. Sekarang kita bicara fenomena mengenai taraweh. Karena taraweh yang ada saat ini tuh ya pastinya setiap tahun itu pasti ada aja ceritanya bang. Iya. Ini bukan maksudnya untuk menyudutkan segala macam ya. Betul. Cuman kita itu juga harus menilai secara bijak, ya. Bahwa kalau nggak benar kita akan bilang nggak benar. Betul. Kalau benar gitu. Jadi jangan karena wah itu ini Islam juga Andre, lu jangan begini dong. Wah kalau salah saya akan bilang salah walaupun itu Islam juga, kan begitu ya. Jadi inilah perbedaan kita ini ya, menilai. Betul. Dari segi kebenarannya di mana nih? Ya, dan jangan sampai karena kita misalnya beda, yang di sini 11, yang di sana 23, nggak mau sholat bareng. Iya. Bukan begitu. Ya. Ya tadi kan kita kan apa namanya, karena memang ada kesibukin sendiri. Iya, saya ada kesibukan, yang ada kesibukin. Itu kita kebugin aja yuk. Nah itu tarawehnya beda kan, rumahnya juga beda nih gitu. Ya, jadi pada saat gue lagi enak-enak, udahlah habis taraweh segala macam, kenapa dia jadi kayak encok? Kan begitu. Ya habisnya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Toha, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tut. Yo. Ada videonya nih, kita tonton bersama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bang Andre? Setelah nonton video tersebut, pendapatnya gimana nih? Kok bisa begitu ya? Ini hal yang benar atau enggak nih? Kan begitu. Gue kalau seandainya habis terawih minum kopi, sakit mata gue, bro. Kenapa? Hah? Kenapa? Nih, ya, nih. Sakit mata gue. Sakit mata gue, bro. Kenapa? Gue bingung. Ya kan? Pulang terawih, minum kopi, sakit mata gue. Betul, betul. Masih mending. Tuh, sakit. Kalau aduh, nggak ada bahan jokes. Lanjut. Terus gimana tuh kalau ada fenomena seperti itu? Apakah kita biar cepat tarawihnya kita ke sono aja gitu? Ya sekarang you niatnya apa? Ya kan? Kalau niatnya memang mau tarawih yang benar, ya kita mencari yang benar. Kalau cuma sekedar, kan ada hukumnya juga kalau seandainya sampai 23 rakaat tidak boleh selesai dalam jangka waktu sekian menit, kan begitu. Ada hukumnya juga. Tapi maksudnya tuh, ini maksudnya apa? Lu mau buru-buru, ya kan? Buat apa kalau begitu gitu loh, jadi imam. Kan gitu. Akhirnya nanti jeleknya itu ada orang yang non muslim ngelihat, ih kok begini ya? Kan begitu. Akhirnya jadi penilaian buruk. Betul. Gitu. Iya, siapa tahu ada yang di luar Islam ngeliat, wih, cepet banget, pengen lah gitu kan. Pengennya dia suspek nanti Bang. Suspek nanti. Tapi ada juga yang 11 rakaat, tapi bacaannya 1 juz 1 rakaat. Kira-kira gimana juga tuh Bang? Tunggu dulu, 1 juz. 1 rakaat tuh 1 juz. Iya, 1 rakaat 1 juz. Ini gue gini. Kira-kira menurut lu balik atau enggak? Kayaknya di rakaat keempat abis udah assalamualaikum, kayaknya mundur. Karena begini, kan jamaah yang tarawih ini nggak semuanya anak muda, ya kan? Ketika ada yang mungkin ketika tarawih 11 rakaat, ada kakek-kakek di belakang nggak bisa berdiri, pulang-pulang ngesot, bahaya juga gitu kan? Iya. Jadi sebagai imam itu apa ya namanya ya? Menyesuaikan imam ini memimpin gitu, memimpin bukan dengan kekuatannya, tapi memimpin dengan lihat apa namanya tuh jamaahnya. Kan makanya imam tuh selalu lihat ke belakang nih, yang bener nih ya, lihat ke belakang dulu. Lihat sebelah sini muda atau tua, lihat sebelah sini tua atau muda. Kalau misalnya semuanya full anak muda, silahkan. Tapi kalau ada yang tua, ada kakek-kakek nggak bisa berdiri, terus ada yang kalau berdiri tuh tremor gitu tuh, itu disesuaikan oleh imam gitu. Dan jangan juga sampai yang ada 11, 1 juz 1 rakaat, nanti itu selama sebulan misalnya, udah. Nanti yang sholat tinggal berdua. Pernah kejadian, Bang. Di mana? Kang. Di sini apa namanya, di masjid saya ini. Pernah kejadian pada saat waktu itu sholat apa ya? Kalau nggak salah sholat Tobat. Enggak, sholat maghrib kalau nggak salah. Nah, pada saat sholat itu, ini kan rakaat pertama ya. Pas apa namanya, habis Al-Fatihah, pas udah selesai begitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Mati gua. Dalam hati gua begitu. Ini bakalan panjang kan begitu. Waduh, benar panjang.
itu sampai kebingungan. Ini bukannya ini maaf ya, ini adalah kita juga harus menilai secara bijak ya, bahwa apa namanya, Rasulullah juga mengajarkan juga jangan terlalu lama untuk apa namanya, untuk kita membacakan. Saya tahu itu baik ya. Cuman ya setidaknya kita juga harus tahu ada orang tua yang nggak kuat segala macam. Betul. Nah, itu akhirnya banyak yang mundur. Banyak yang mundur. Betul. Belum lagi bocah-bocah di belakang. Iya. Berisik-berisik lah segala macam kan. Betul. Nah, itu maksudnya pernah tuh kayak begitu kejadian. Akhirnya ditegur imamnya. Imamnya ditegur. Terus maksudnya kalau baca, ada yang juga baca yang apa surah Ar-Rahman ya, tapi dia setengah-setengah. Ya. Rakaat pertama sekian, terus rakaat kedua sekian. Jadi nggak full. Bisa begitu. Maksudnya nggak full sampai habis 78 ayat kan begitu. Lah better kayak begitu gitu. Mendingan gitu. Kenapa harus, apakah dia hanya mau menunjukkan nih gue bisa nih ya gitu loh. Nah, ini sebelumnya disclaimer dulu nih Kang. Disclaimer. Iya, disclaimer dong, karena kan ini bukan, kenapa sih nih kok si Erik sama Andre ini Ngebahasnya kayak gini. ngebahas kayak begini tentang muslim. Iya. Karena apa? Saya mau mencegah adanya orang-orang yang di luar Islam melihat hal ini Jadi bahan olok-olokan. Jadi bahan hujatan. Iya, saya nggak mau. Iya. Kita yang mualaf di sini, kita harus apa namanya, harus bersikap. Bukannya berarti kitanya udah biarin aja karena Islam. Iya, nggak bisa. Gua nggak mau. Gitu. Ya, jadi Islam ini tidak anti kritik. Ya, gitu. betul. Tapi bukan artinya dikritik dengan cara menghujat. Seperti orang-orang di luar Islam atau kita sebut kafir harbi. Mereka ini ngeritik tapi sambil ngehina, Bang. Kalau kita nggak ngeritik, apa nih solusinya? Iya. Gitu. Misalnya tidak ini, mungkin para ustadz, para ulama, teman-teman kita yang lebih mengerti akan memberikan sudut pandang yang, oh ini dari mazhab imam ini, dari mazhab imam ini. Misalnya dari saya 11 rakaat nih, nggak taunya Imam Maliki, contoh ya, bukan artinya benar. Contoh, Imam Maliki atau imam yang lainnya mengatakan 23. Apakah mereka pada saat 4 mazhab ini bertemu saling gontok-gontokan? Kan Enggak juga. Saling silahkan gitu. Iya. Silahkan, saya berpendapat seperti ini, ada pengikut saya, oke. Ada pendapat seperti ini, mengikutinya, oke. Masing-masing punya pendapat lah ya. Nggak jadi masalah gitu. Ya. Yang jadi masalah orang-orang yang pengikutnya sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya mencoba untuk supaya apa namanya, gue pengen cepet lah, gue pengen inilah, gitu. Nah ini juga kita harus ini ya, untuk teman-teman saudara Muslim semuanya, bahwa kita itu ini kayaknya nggak pernah dibahas ya bro ya, sama apa pernah dibahas tentang hal ini sama beberapa podcast? Kalau untuk beberapa ustadz yang kita kenal kayak Ustadz Adi Dayat, terus Ustadz Abdul Somad, mereka membahas dalam satu bahasan setiap harinya dalam bulan Ramadan khusus, biasanya dalam hukum-hukumnya aja, tapi tidak dalam kehidupan sehari-hari. Kan kita mah pelaku ya. Iya. Mereka guru, kita pelakunya. Betul. Kita yang mempraktekannya. Setelah dipraktekkan, oh seperti ini, ketika kita mau berpendapat malah di stop, jangan berpendapat. Betul. Nanti ente dimusuhin, Bang. Ya, nanti ente nggak disukai gitu. Iya. Biasanya gitu sih. Iya, tapi kalau saya nih, kita nih ya, begini, kita misalnya membahas hal ini, itu sebenarnya mencegah penghujatan sebenarnya. Betul. Daripada itu, jadi jangan berpikir, tuh, Islam ajarannya kayak begini, masa kayak begini sih? Iya. Masa begini sih? Gitu kan, mereka itu kan gorengnya kayak begitu. Ya kan? Pada saat kita ngelihat, iya juga sih ya. Maksudnya kok begini nih? Nah, ada beberapa, jadi gini, sebenarnya saya itu, terutama saya pribadi, itu mengikuti apa yang dianjurkan atau yang diajarkan di Al-Quran, ya kan? Terus kalau saya misalkan sholat segala macam, ini ya kita tahu, Kang Erik hafal ayat-ayat ini segala macam, tapi pada saat dia menjadi imam segala macam, dia juga tahu diri. Bagaimana kalau kita kelamaan? Coba kalau kita yang menjadi makmumnya, apakah kalau kelamaan enak? Kan begitu. Yeah. Jadi bukan hal itu gitu. Kalau misalkan teman-teman saudara semuanya mau mengkritik kita, ya kan, lu ngapain bahas ini segala macam? Oke, apa solusinya? Nah, gitu.
Betul. Apalagi nanti ada komen pasti. Iya. Nggak usah bahas itu bang, nggak usah bahas itu kan. Terus siapa yang mau dibahas? Iya, terus solusinya gimana? Solusinya apa? Supaya kita tidak diejek sama mereka-mereka, karena kita ini menghalau mereka ini, jangan sampai lu ngejek ini. Iya. Tapi karena ada oknum yang mencoba seperti ini, ya kan banyak bro, Banyak ngaku-ngaku nabi, ya kan? Betul. Ngaku pernah dapat didatangi malaikat Jibril. Iya. Dia adalah utusan nabi, dia ngaku nabi nabi ini, ya kan? Itu banyak, apalagi fenomena sekarang ini ada yang banyak sekali ngaku-ngaku Habib, ya kan? Waduh, dia pengen tersohor, pengen diiniin, kan begitu. Nah, di sini kan akhirnya banyak sekali di TikTok itu yang menghina. Iya. Islam kok ajarannya begini ya. Nah, di sini yang kita lihat sebagai pelaku, oh nggak begitu, ini oknum. Ya, oknum, karena Gitu. jangan gara-gara satu orang agamanya terbawa. Betul. Agama kita mengajarkan kebaikan, agama kita mengajarkan yang simple gitu loh. Jadi bukan artinya hukumnya tuh kalau begini udah begini, enggak. Tapi ada kemudahan dan keringanan lainnya. Iya. Gitu. Contoh kayak misalnya sholat taraweh nih, kita berpuasa oke. Tapi setelah puasa kan mungkin kita nih sebagai orang yang baru masuk Islam, wah taraweh itu penyempurna puasa. Tapi ketika ada satu halangan, misalnya kita sakit atau kita pergi, kita nggak taraweh, boleh atau tidak? Itu diperbolehkan, kan tarawih itu adalah sunnah. Nah, tidak dilakukan, Tidak berdosa, tidak dan berdosa, tidak dapat pahala. tidak Dilakukan, baik dapat pahala. Dan tidak ada masalah gitu. Tidak ada, oh lu nggak taraweh lu, puasa lu nggak sempurna. Kata siapa? Iya. Gitu kan. Padahal Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan. Kalau ente safar, kalau ente ada halangan, ente capek, nggak bisa ngapa-ngapain misalnya di rumah, nggak apa-apa. Dibilangin gitu. Iya. Dan alhamdulillah ketika kita ada halangan, kita habis makan misalnya nih, biasanya buka puasa, makan kekenyangan, ya karena memang namanya lapar ya kan. Semua dimakan gitu sampai piring-piringnya sendok-sendoknya. Enggak gitu. Enggak ya. Ya maksudnya kekenyangan, tiba-tiba disuruh taraweh 23 rakaat. kayaknya lu gini banget ya. Enggak dendam. Karena begitu. Banyak yang berantem gara-gara 11 dan 23 gitu loh. Iya. Enggak gitu. Misalnya pas lagi sholat 23 tiba-tiba habis makan, namanya habis diisi, pengen boker. Aduh, lagi sholat, wah, enggak khusyuk, enggak tumanina. Ya apa gunanya sholat begitu kan? Betul. Oh nggak kuat ini, mau keluar teman gua nih gitu kan. Temen gua mau keluar nih, nggak kuat, batal sholatnya. Apakah hilang pahala puasanya? Nah itu, jadi nggak ada berantem lah. Ngapain juga gitu. Misalnya gua 11, Bang Andre 23, terus kita diajak itu syukurin lu 23, kan nggak begitu. Udah terlalu belum. Nggak ada, jadi nikmatin aja. Yang penting insya Allah puasanya ini diterima sama Allah. Tidak hanya menahan tidak hanya menahan lapar dan haus aja gitu. Silakan Bang Andre, kita mau praktekin taraweh 11 rakaat dalam 5 menit. Ya udah encok ini Bang. Aduh. Kayak video yang tadi itu kok gimana hukumnya gitu kan. Karena itu jadi bahan ejekan. Betul. Sama orang non muslim. Ini sholatnya begini, buru-buru segala macam. Terus apa jawabannya? Apakah kita harus diam? Ya kan? Nah. Tapi dilihat faktanya begitu, ya kan? Saya sebagai seorang muslim, Kang Erik sebagai seorang muslim, ya harus membela akidah kita nih. Betul. Ya kan? Tapi banyak yang orang muslim ini yang sebenarnya notabene bisa membuat orang-orang non muslim itu jadi mengejek. Iya. Jadi kita halangin. Kita halau. Nah, di sini buat teman-teman muslim semuanya ini jadi pembelajaran. Pembelajaran. Gitu. Betul. Ya kan? Ya. Ya, dari fenomena-fenomena ini ya sebenarnya ngeri-ngeri sedap sih bro. Kita Iya ngomongin masalah
apa ya masalah Masalah seperti ini tuh cuman bukan sensitif sih bang, nggak sensitif ini. Jadi memang harus dibahas. ya, Kalau tapi kadang mereka itu kan menilainya nih banyak yang menilai lu Ndre, lu sok tahu lu nggak ngerti lu begini, ada aja yang kayak begitu gitu loh. banyak. Ini bukan gibah, bukan apa namanya, bukan gibah, bukan untuk menyalahkan orang lain. Tapi ini untuk jadi pelajaran bagi kita sebagai umat Muslim, bagaimana kita menjalankan syariat-syariat Islam dengan mudah gitu ya, bukan dengan ketakutan. Betul. Karena banyak selama Islam, aduh saya takut begini. Jangan. Setelah masuk Islam, namanya Islam ini berserah kepada Allah, nanti Allah yang tuntun gitu. Banyak banget kasus yang akan kita bahas selama pulang taraweh gitu. Ya. Jadi programnya ini adalah sepil sedikit ya. Sepil ya. Ya. Jadi sepil yang akan kita bahas program pulang taraweh ya di DM Production. Jadi gitu bang, ini udah hampir 3 hari kita bahas ini. 3 hari? Enggak. Jadi jangan kelamaan karena kita nanti ini apa tadi disclaimer ya. Jadi nanti ke depannya untuk teman-teman tahu, oh hari ini bahas si peci merah nih, hari ini bahas cosplay Yesus nih, hari ini bahas ini, pokoknya semua akan kita bahas di pulang taraweh. Spesial Ramadan supaya menjadi pelajaran bagi kita. Mantap. Agar kita ini tidak terjerumus ke dalam jaringan-jaringan syaitan. Dan kita dukung syaitan, meskipun syaitannya dirantai, tapi tetap aja ada yang berkeliaran pakai peci gitu ya. Kita pakai peci nih, tapi warnanya hitam. Oke. Kesono lihatnya. Sakit mata gua. Nggak ya, jadi insya Allah kita akan bertemu lagi di episode Pulang Taraweh yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan DM Production karena akan banyak program-program yang akan kita bahas. Kok program ya? Bahasan-bahasan yang ada di program. Ya itulah. Nah itulah intinya ya. Tuh paduli, siapa ngomong ngabulat tuh gue. Ya teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau misalnya suka bagikan ke teman-temannya, ke grup WA-nya, ke apa namanya, dipotong-potong jadi konten, jadi apa namanya? Jadi short, mau jadi short di YouTube maupun di aplikasi sebelah dimanapun, jadikan kita sebagai video apa namanya, video konten Anda Ya, pokoknya bebas. Dibolehkan. Silakan tanpa ada khusus pelanggan. Ya. Nggak perlu pakai pelanggan. Nggak perlu. Siapa ada ya? Oh ada. Pakai pelanggan. Terus kalau misalnya mau di live TikTokan. Live. Nggak akan dimarahin. Nggak perlu izin. Sikap. Yaudah, begitu saja teman-teman. Insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga Allah mudahkan urusannya. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.